Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Masih dengan Ustazah Uswatun Hasanah. Hari ini kita membahas tentang perkembangbiakan. Gimana perkembangbiakan adalah proses menghasilkan keturunan yang baru. Di dalam tumbuhan, perkembangbiakan terbagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif, perkembangbiakan melalui proses perkawinan, sedangkan yang kedua secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa adanya proses perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses peleburan atau penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai adanya bunga. Di dalam bunga akan membentuk buah dan biji dengan adanya proses penyerbukan. Sebelumnya kita lihat bagian-bagian bunga. Di dalam bunga ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ada beberapa proses penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, jatuhnya serbuk sari pada kepala putik dalam satu bunga. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, di mana benang sari jatuh ke kepala putik dari bunga yang lain tetapi masih dalam satu tanaman. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga lain yang berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Selanjutnya adalah penyerbukan Pasteur. Penyerbukan Pasteur terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif, yaitu proses perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya proses peleburan atau penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah spora. Spora dibentuk pada daun yang dapat menghasilkan spora sehingga dinamakan daun fertil. Kalau spora itu jatuh pada tempat yang sesuai maka akan terpecah membentuk individu yang baru. Contohnya pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Yang kedua, rizoma atau akar tinggal, batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah menyerupai dari akar. Contohnya adalah jahe, kunci, temulawak, kunyit. Yang ketiga adalah umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Ciri khasnya adalah akarnya yang menggelembung kemudian langsung tumbuh batang. Contohnya adalah pada tumbuhan wortel, lobak, dahlia, singkong, dan lain-lain. Yang keempat, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan terutama berupa zat tepung. Contohnya pada ketela, kemudian kentang, bengkuang, talas. Kelima adalah umbi lapis, bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, bunga lili, gladiol, dan lain-lain. Yang keenam adalah tunas, kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembangbiak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru, misalkan pada tanaman bambu, tanaman pisang. Yang ketujuh adalah geragi atau stolon, batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh suatu tanah dan tumbuh menjadi akar baru sehingga menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya adalah tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut sebagai tunas adventif.
Pada tepi daun biasanya terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya adalah vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan dengan adanya campur tangan pihak lain. Contoh vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok, yaitu mengelupas bagian dari batang, kemudian kita lapisi dengan tanah, kita tutup kembali dan kita siram sampai keluar akar-akarnya. Kalau sudah, kita potong dan kita tanam di media yang lain dan membentuk individu yang baru. Yang kedua adalah menempel. Prosedurnya adalah yang pertama, iris kulit batangnya akan ditempeli. Kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Tiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Contoh yang ketiga adalah menyambung. Kita bisa mengambil dua bagian batang yang berbeda, kita potong dan kita sambungkan dengan bagian atas dan bagian bawah adalah dari tumbuhan yang berbeda. Selanjutnya adalah stek batang. Kita mengambil bagian batang dari ketela pohon, kemudian kita tancapkan langsung pada tanah, bisa membentuk individu baru. Yang terakhir adalah merunduk. Merundukkan bagian dari batang ke bagian tanah, kemudian kita benamkan dengan lapisan tanah. Kalau sudah keluar akarnya, baru kita potong dan bisa membentuk individu baru. Demikian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.